Pisau tajam memotong sepotong besar minyak atsiri. Lemak putih parfum terus menetes. Warga desa langsung mengumpulkan dengan ember di bawah. Bagi desa tanpa listrik, minyak atsiri bukan hanya sebagai bahan bakar lampu minyak. Memasak dan menggoreng juga tak terhindarkan. Di mata mereka, minyak atsiri sebanding dengan emas cair. Dan dengan banyaknya pemburuan, jumlah minyak atsiri semakin berkurang. Ada pepatah, bergantung pada gunung untuk makan gunung, bergantung pada laut untuk makan laut. Di desa Ramalela, Indonesia, dengan kondisi geografis yang keras, juga takdir mereka tidak terlibat dalam pertanian. Penduduk desa bergantung pada hasil tangkapan ikan sepanjang tahun. Laut telah memberi makan mereka selama 500 tahun. Ada pepatah, air dangkal tak akan ada ikan besar. Perairan dekat desa, ikan yang bisa dimakan semakin sedikit. Ini juga berarti, mereka harus pergi melaut untuk menangkap ikan. Sebuah perahu nelayan kecil, diisi oleh 11 pria kuat. Karena setiap kali mereka pergi untuk mencari parfum. Saat tiba di perairan penangkapan ikan, akan ada seorang warga desa, memegang tombak dan berdiri di depan kapal. Orang lokal menyebutnya sebagai penembak ikan. Sebagai seorang penembak ikan yang terampil, dia harus memiliki kemampuan detektif yang tajam. Setiap tindakannya selalu berhubungan dengan seberapa banyak ikan yang ditangkap. Saat ini sekelompok paus pembunuh mulai masuk ke pandangan para nelayan. Kali ini keberuntungan mereka bagus. Baru saja berlayar, langsung bertemu dengan sekelompok paus pembunuh. Tepat saat mangsanya muncul, melakukan penyelaman, menusukkan tombak dengan keras. Di bawah gerakan keras paus pembunuh, tombak tidak terkunci dengan kuat. Biasanya kapal-kapal nelayan berlayar bersama untuk menangkap ikan. Ini juga sangat meningkatkan peluang penangkapan. Kali ini mereka menangkap seekor ikan sunfish. Ikan belum ditarik ke atas kapal. Para nelayan sudah mulai mengasah pisau. Saat memotong, banyak cairan mengalir keluar dari dalamnya. Ikan sunfish muda, dengan panjang sekitar 1 meter. Ukurannya bisa mencapai 4 meter saat dewasa. Para nelayan berlayar pagi-pagi. Sampai sekarang masih sibuk. Semua orang memandang makanan lezat di depan mereka. Daging yang dipotong halus dan putih. Ikan sunfish adalah ikan pemakan segala. Ini juga membuat dagingnya harum dan lezat. Lemak yang kaya membuat selera makan semakin meningkat. Dan daging ikan yang segar tidak memerlukan masakan apapun. Langsung robek dan masukkan ke mulut. Daging ikan yang asin manis langsung meleleh di mulut. Semua nelayan yang membantu menangkap akan mendapatkan bagian dari hasil tangkapan. Lebih dari 100 pon daging ikan cukup untuk dibagi rata kepada semua orang. Setelah berbagai kesulitan sepanjang pagi, para nelayan pulang dengan penuh hasil. Berbagai macam hasil tangkapan yang berlimpah. Kapten membagi hasil tangkapan dengan pisau. Dibagikan secara merata kepada awak kapal yang bekerja keras. Mereka tidak akan mendapatkan bayaran di kapal. Daging ikan menjadi seperti upah bagi mereka. Kapten mengambil sebagian sebagai makan malam-malam ini. Karena tidak ada kulkas, sisa bagian lainnya akan dikeringkan secara alami. Sekitar 2 minggu, tongkat pancing yang sudah dikeringkan bisa dimakan. Anak-anak yang tinggal di sini, di dalam kandungan, belajar berenang. Adegan ketika orang dewasa menangkap ikan, terpatri dalam hati setiap anak. Latihan yang terus-menerus, mengumpulkan pengalaman berharga untuk masa depan. Keesokan paginya, dengan kerjasama semua orang, nelayan menangkap seekor paus abstrak muda. Tubuh yang besar, beratnya sekitar 10 ton. Untuk mencegah pembusukan, mereka harus segera memecahkannya. Memotong lemak tebal, juga sangat melelahkan. Setiap kali menangkap paus, daging paus yang dipotong, seperti kasur lateks, hingga kejatuhan hidup, memungkinkan keberlanjutan lebih banyak kehidupan. Paus abstrak ini bisa membuat warga desa selama sebulan tidak perlu khawatir tentang makanan. Darah yang disembelih langsung mewarnai perairan sekitarnya. Warga desa yang mendapat bagian daging paus membersihkan langsung di dalam air. Ini juga saat panen bagi setiap keluarga. Sisa kepala paus, itulah yang menjadi fokus utama mereka. Saat dibelah dengan pisau tajam, cairan putih di dalamnya perlahan mengalir keluar. Hanya warga desa yang terlibat dalam penangkapan berhak untuk berbagi esensi kepala. Minyak esensial dari otak paus benar-benar dianggap sebagai barang asli. Saat dipotong, minyak esensial pun terus menetes. Para wanita menampungnya dengan ember di bawah. Dinamakan paus abstrak karena kepalanya mengandung banyak lemak putih. Lemak ini kaya akan asam lemak dan alkohol lemak, memiliki aroma khas. Di masa lalu, bangsawan Eropa dan Amerika menggunakan zat ini sebagai bahan kosmetik dan parfum. Maka paus ini disebut paus abstrak. Jika cukup makanan, mereka akan mengeringkan daging paus selama 3 bulan. Setelah dikeringkan selama 3 bulan. Setelah dikeringkan, daging paus bisa ditukar dengan barang. Mereka tidak memerlukan uang. Karena uang bagi mereka seperti kertas bekas. Tidak berharga. Pemerintah memberikan hak kepada mereka untuk menangkap paus. Namun dengan banyaknya pembunuhan, jumlah paus juga turun drastis. Tanpa paus, hanya mengandalkan ikan kecil, mereka sulit untuk menjalani kehidupan normal.